Ya modal saya cuma satu ya, keberadaan saya, karena saya yakin banget bahwa hidup ini nggak selamanya hidup, semua orang akan berpulang, maka sejauh kita mampu berbuat yang terbaik buat sesama, ya lakukanlah itu. Belum pernah saya tidur di teras soalnya kan. Jadi kalau mau nikah dengan saya, ya separuh jiwa saya itu ya buat masyarakat. Masih bujangan waktu itu. Masih bujangan? Ya. Ntar dulu Bang Has, Ya. tapi pemirsa Bang Has maju pertama itu belum nikah. Belum. Keren. Kalau saya lihat tadi backgroundnya itu masih belah tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, hari ini kita bersama Bang Has yang lebih nama familiarnya Bang Has atau nama lengkapnya Bang Hasbullah Rahmat. Beliau adalah wakil rakyat kita yang ada di Partai Amanat Nasional PAN. Beliau alhamdulillah sudah menjabat di DPRD provinsi. Betul Ya, Bang Has ya? Ya, betul Bang Herwat. Sehat Bang Has? Alhamdulillah Bang Gus. Sehat Bang Herwat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka ya. Ya. Oke. Kamera. Biar kelihatan Bang Has ganteng. Ya, amin. Pemirsa dimanapun berada, Bang Hasbullah ini bisa dikatakan sangat menarik buat saya. Menariknya sangat dicintai oleh masyarakat Bekasi khususnya. Lah kan ini di Depok. Nah, kita untuk orang Depok, kita kan nggak tinggal di sini. Nanti kita tanya Bang Has. Iya. Depok bagaimana? Iya. Kita tinggal di Bekasi sih ya. Itu. Kalau untuk Bekasi kita tahu, orang Bekasi baik budayawan, emak-emak ataupun tukang dagang semuanya cinta dengan Bang Has. Amin. Maaf ini bukan jualan. Iya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita korek nanti. Ya. Makanya saya bilang menarik nih. Menarik. Kenapa orang bisa cinta, rindu bahkan dengan Bang Hasbullah Rahmat. Bang Has, Ya, Gus. mau tahu dong sedikit politik mulai dari kapan Bang Has? Saya itu sebenarnya kan nggak mimpi jadi anggota dewan ya. Karena saya awalnya kan ngambil S2 di UI. Oke. Saya ikut gerakan aktivis di Presidium Forum Wacana UI 98. 99 Pak Amin mendirikan Partai PAN. Oh, Pak Amin Rais. Ya, dan saya di Depok disuruh mencalonkan. Awalnya kan mencalonkan di Kabupaten Bogor, karena Depok kan bagian dari Kabupaten Bogor. Menjelang pemilu, Depok pisah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 99, Depok menyatakan Kota Madia terpisah dan dia harus punya dewan sendiri kan. Nyalonlah saya tahun 99 sebagai caleg. Dulu kan masih sisi urut kacang. Iya. Nah, PAN alhamdulillah tahun 99 dapat 7 kursi. Iya, siap. Nah, saya urutan pertama, berarti kan dari 1 sampai 7 yang dilantik kan. Betul. Nah, 99 2004 saya nyalon juga di wakil ketua DPRD, alhamdulillah terpilih jadi wakil ketua DPRD. Wih, mantap. Masih bujangan waktu itu. Masih hujangan. Iya. Ntar dulu Bang Has. Iya. Tapi pemirsa Bang Has maju pertama itu belum nikah. Belum. Keren. Kalau saya lihat tadi backgroundnya itu masih belah tengah. Ya. sekarang udah lebar kan. Pemirsa tadi kata Mas Tio, ketika ngeliat fotonya Bang Has ada di rumahnya. Iya. Katanya Bang masih ngeselin gitu. Iya. Bagaimana nggak ngeselin soalnya masih bujangan. Iya. Apa namanya ketika sudah nikah banyak bumbu-bumbu vitamin. Iya. Sosok kewibawanya lebih muncul. Iya. 99 itu dewan pertama kali ada di Depok. Karena Depok kan berpisah dari Kabupaten Bogor. Iya, benar. Kita pertama kali ada dewan dan saya wakil ketua DPRD. Masih bujangan, saya menikah kan tahun 2000. Jadi tahun 99 dilantik itu saya bujangan sampai tahun 2000. Siap. Baru saya menikah tahun 2000 gitu. Dan sempat saya setahun lebih tuh jadi wakil ketua DPRD juga bujangan. Belum ada istri kan. Dan tetap masih status mahasiswa UI dulu kan. Oh, masih mahasiswa, Ya, karena- masih bujangan. Ya, Tahun 99. ya, saya wisuda. Dulu nikah tahun 2000. Ya, karena kalau nggak nikah, kalau acara dengan Pak Wali Kota, dengan Kapolres, dengan Pak Dandim, kan semua bawa istri. Betul. Saya doang yang kagak bawa istri. Kan ada Pak Has. Iya. Nggak ada. Iya. Jadi saya
begitu saya udah dilantik setahun, ya buru-buru aja lah nyari pendamping gitu kan, Ya, daripada diledekin temen di Dan kantor. ada bagusnya Bang Has. Kalau ketika sudah sibuk lah melayani rakyat dan Ya. bekerja lillahi ta'ala, Betul. itu jadi kalau ada yang memperhatikannya, salah satu istrinya itu Ya. lebih terawat, Betul, betul. lebih semangat, Iya, ya enggak? iya. Apalagi mau berangkat, hati-hati ya Bang. Iya, sih. iya, Mau ya, tanya deh, ya. kalau lagi ke masyarakatnya atau reses lebih. Ya, Dewan itu ada, sekarang Dewan Provinsi itu ada reses setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Ada sosialisasi Perda 3 kali juga dalam setahun, tapi ada sosialisasi 4 pilar sebulan sekali. Wah, itu kan berarti kan jadwal padat tuh Ya, untuk betul. setahun itu. Ya, Nah itu istri di rumah pernah khawatir nggak atau pernah ngedumel nggak sih? Iya. ya memang awal sebelum saya melamar istri saya sampaikan ke calon istri saya waktu itu bahwa saya ini terjun di politik dan saya dipilih jadi anggota dewan dari masyarakat. Iya. Jadi kalau mau nikah dengan saya ya separuh jiwa saya itu ya buat masyarakat. Dan alhamdulillah walaupun pulang gajian bawa recehan di amplopnya yang biru sama merah udah kagak ada, ya gak kedumel ya kan. Dan di rumah juga terbiasa kita mengundang orang banyak. Jadi sudah terbiasa dengan kehidupan saya di politik dan memang dari awal sebelum saya menikahi istri saya sampaikan dulu lah. Ruang lingkup kehidupan politik itu kan nggak ada jam, nggak ada batasan. Kalau kita rapat partai kan bisa jam 2 pulang gitu kan. Kalau lagi musim kampanye kan bisa subuh pulang kan. Nah, dia harus pahami dengan kehidupan itu gitu. Tapi modalnya ya saling percaya sih. Kalau sudah saling percaya walaupun pulang jam 2 sih aman, gak ada masalah. Saling percaya dan jaga kepercayaan. Iya. Belum pernah saya tidur di teras soalnya kan. Kagak dibukain pintu. Bang Has ini anggota dewan ternyata Mas Rio hampir sama dengan Ustadz. Kok sama Karena Ustaz? seorang Ustadz itu separuh dirinya, hampir sama, saya bahasanya saya samain. Iya. Diwakafin buat umat, Benar. hampir sama. Benar. Dan kapan aja harus on the way, harus Betul. siap. Siap. Bisa dikatakan juga anggota dewan, Ustadz itu sama kayak Jablay. Iya, Jam berapa aja siap. Siap. Anjir. Iya. Cowok panggilan. Iya, siap. Iya. Nah tadi kan Gus Edwar bilang kalau di Bekasi itu Bang Hasbullah namanya harum lah, dicintai Iya. masyarakat. Iya. Apa sih yang Bang Hasbullah berbuat di Bekasi? Ya, saya kan sudah 2 periode jadi anggota Dewan DPRD Kota Depok ya, sejak 99. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya masyarakat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat juga 2 periode sampai sekarang. Ya modal saya cuma satu ya, keberadaan saya, karena saya yakin banget bahwa hidup ini nggak selamanya hidup, semua orang akan berpulang. Maka sejauh kita mampu berbuat yang terbaik buat sesama, ya lakukanlah itu. Betul. Dan saya memanfaatkan keberadaan saya sebagai anggota dewan untuk membangun ukhuwah silaturahim ya dengan masyarakat itu secara hati, itu secara tulus gitu, sehingga semua yang memilih saya itu saya anggap saudara saya. Jadi hubungan saya dengan mereka tidak hanya di momentum pemilu, tapi sepanjang masa saya tetap bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Jadi kalau Hanya ada maunya gitu. bukan. Kalau kita kayak gendang itu datang pas pemilu kosong di tengah, datang lagi mau pemilu 5 tahun ke depan, ya kita digosipin orang nanti kan. Iya. Kan datang ada maunya doang. Nah, iya. Masyarakat sekarang kan udah cerdas ya. Betul, Iya. betul. Gitu. Siap. Dan saya senantiasa memang kalau di telepon atau diundang atau di WA atau diundang, kalau memang saya berkesempatan hadir, saya hadir. Ya paling tidak saya mengirim karangan bunga gitu ya. Kalau di telepon saya angkat, saya WA siapapun jam berapapun saya selalu tidak protektif lah, sehingga siapapun yang mengenal saya di 7 tahun, 8 tahun yang lalu, ketika dia mau ingat saya dan mau menghubungin saya, dia bisa menghubungin saya. Keren. Karena nggak pernah ganti nomor handphone kan Keren. gitu. Kebanyakan orang ya udah udah enak. Iya. Udah Ganti, jadi. Iya. Bodo amat ganti. Telepon-telepon. Dan asiknya Mas Rio, saya jujur pemirsa baru kenal dengan Bang Has. Yang kedua, saya baru punya nomor itu hitungan hari nomor Bang Has. Iya. Dan saya lihat, saya perhatikan, pasti punya nilai dong. Ternyata Bang Has ini pasti menjawab, nggak pakai lebih dari 1x24 jam pasti jawab. Iya. Baru punya nomornya Bang? Baru. Keren berarti.
Makanya Baru minta. Ketemu udah sering ya. Cuma saya memang nggak berani meminta. Iya, 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 Takutnya iya. saya jadi kotoran dia nih. Jadi mikirnya kadang-kadang pas minta siapa sih ini? Ada kepikiran gitu kan? Ada. Tadi saya bilang, wah luar biasa Bang Has. Bukannya saya membandingkan, membedakan dengan anggota atau perwakilan rakyat yang lain, bukan. Iya. Tapi saya lihat sosoknya Bang Has ini, menurut saya wajar dia dicintain oleh masyarakat. Iya. Alasannya satu aja minimal. Yang pertama kemarin saya jalanin. Apa tuh? Bang Has open, kalau kata orang Betawi. Komennya tentang apa tuh? Mau ngejawab, Iya. mau ngerespon, Iya. mau ngerespon dia. Terbuka, mau Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, asik. Ada orang kan, ntar aja lah. Hapus malah ya, hapus dah. Iya. Oke, Bang Has, Iya, iya, siap. pertanyaan saya. Ya Gus. Menurut Bang Has ini, kan Indonesia ini akan punya ibu kota baru. Ya. Oh iya. Baru rumornya. Iya. Ya. Bakal punya ibu kota baru. Apakah menurut Bang Has bagaimana itu aja? Ya, IKN ya, Ibu Iya. Kota Nasional ya, Nusantara ya. Betul. Ya, sebenarnya dalam sebuah negara memindahkan sebuah ibu kota itu juga hal yang wajar. Artinya bukan hal yang biasa saja lah, dalam artian dibolehkan. Ya, memindahkan ibu kota dibolehkan. Tentu saya yakin pemerintah pusat punya kajian dalam segala aspek ya, baik aspek ekonomi, pemerintahan, dan termasuk aspek strategis geografis ya, karena memang betul Jakarta ini adalah bagian fundamental perputaran uang di Republik ini. Itu adalah Jakarta memang. Paling besar. Tapi konsekuensinya akhirnya Jakarta kan menjadi polusi, Jakarta menjadi macet, Jakarta menjadi sesak akan orang gitu. Dan sulit kita mendapat ruang terbuka. Nah, ketika kita memindahkan katakanlah ke Kalimantan Timur, itu kan lahan kosong yang bisa didesain, yang bisa dibangun sesuai dengan kebutuhan. Maka konsep Pak Jokowi, dia menginginkan layanan kantor pemerintahan itu terintegrasi. Jadi masyarakat kalau mau berurusan dengan Kementerian A, mau ke Kementerian B, itu cukup jalan kaki gitu. Kalau sekarang kan tersebar ini kementerian. Iya benar. Ada yang di Medan Merdeka, ada yang di mana-mana gitu kan. Tidak kumpul satu. Nah, dalam satu tempat. Sehingga bagi saya ketika ada wacana memindahkan, dan sekarang sudah disahkan undang-undang IKN-nya, ya tentu kita berharap ya hikmah dari pemindahan ini ke depan, tentu kawasan timur ya, terutama di Kalimantan itu akan tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, berimbang dengan Jakarta dan Surabaya. Sekarang ini kan Jakarta Surabaya menjadi pusat ekonomi yang di nasional. Kawasan timur kan tidak terlalu dominan seperti di Jakarta dan Surabaya. Tapi kalau konsekuensi pemerintahan pindah, maka otomatis pemerintah akan membangun utility penunjang. Ya, di situ, dan itu akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baru di situ. Pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baru. Semakin banyak kota-kota yang maju. Betul. Satu hal ketika itu menjadi pusat pemerintahan, maka tentu nilai ekonomi tanah di Kalimantan Timur itu akan berlipat-lipat naik. Mau nggak mau ya? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Jakarta itu kan dulu kan nggak mungkin Depok ya, Margonda itu sekarang ada yang 80 juta per meter. Ya dulu mungkin paling cuma 4-5 juta kan, tapi sekarang kan karena dia jalan utama dekat dengan tol, itu akses aset pusat pemerintahan di Margonda, sehingga tanahnya mahal gitu. Dan memang ternyata walaupun mahal, itu orang mau beli karena kan di situ akan dibangun apartemen, orang bisa jualan gitu loh. Sehingga dia bisa bikin 3.000 kamar ke atas ke langit walaupun tanahnya mahal di bawah, tapi kan itu bisa terbalik gitu. Itu saya kira dampak ekonomi pasti akan terjadi. Nah, yang berikutnya adalah kita berharap ada penataan ulang ya terhadap Jakarta yang akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Itu akan kita minta ada penataan ulang dari Bappenas agar Jakarta juga tetap dia menjadi menarik ya. Tetap diperhatikan. Ya, dalam konteks sebagai sentral ekonomi, penggerak ekonomi, karena hampir semua perusahaan di Republik ini kan perusahaan di Jakarta. Itu hampir semua. Kalau nggak punya pusat di Jakarta rasanya nggak gengsi. Betul. Ada yang begitu, ada. Benar. Jadi nanti kalau misalkan sudah pindah, Jakarta itu full semuanya jadi kota tua.
Tidak, kota tua tetap ada kota tua Jakarta. Kota tua kan ada. Ada kota tua. Karena udah ditinggal jadi kota tua. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur juga jadi kota tua. Ya, tapi kalau saya sempat ke Australia ya, saya sempat ke beberapa negara. Memang negara itu dia punya pemanfaatan ruang itu secara khusus gitu loh. Jadi tidak gado-gado gitu kan. Iya. Jadi ada pusat pemerintahan, ada pusat ekonomi, ada pusat pelayanan publik itu sekolah, rumah sakit itu dia memang dibuat zonanya gitu. Nah, kalau saya ingat konsep penataan kota zaman kerajaan di Indonesia, Majapahit contoh gitu, mereka itu dalam menata sebuah kota itu pasti ada pusat pemerintahan, ada alun-alun. Iya, benar. Gitu loh. Maka hampir semua kota-kota di Jawa itu ada alun-alun. Karena itu konsep dalam penataan kota dalam perspektif kerajaan. Nah, dalam konteks itu memang dia tertata rapi. Ada pusat pemerintahan, dia ada pusat perbelanjaan, ada penjara, ada alun-alun. Nah, itu konsep kota Jawa ya. Betul. Nah, kita berharap Jakarta setelah dia berpindah nanti ke Kalimantan Timur, ya kita berharap Jakarta juga akan memainkan peran juga yang sangat penting dalam hal ini. Dia menjadi ikon penggerak ekonomi di bangsa ini gitu. Boleh tumbuh di Kalimantan, boleh tumbuh di Sumatera, tapi boosternya, penggeraknya itu dari Jakarta. Karena semua sentral kantor pusat bisnis di Republik ini kan hampir sebagian di kantornya berkantornya di Jakarta gitu. Mereka akan cepat mengambil kebijakan. Mungkin aja warga Jakarta, kalian tidak menjadi mantan. Ya, jadi tetap diperhatikan. Itu harapan Pak Has. betul. Jadi tetap Pak Has berharap untuk pemerintah bisa memperhatikan Jakarta kembali juga. Betul. Walaupun ibu kota sudah pindah. Benar. Jadi nggak ada istilah mantan dicuekin. Ya, betul. Oke, Bang Has. Bang Has, Ya. kira-kira nih, Bang Has kan wangi banget gitu ya. Wangi banget di Kota Bekasi. Depok wallahu alam saya Ya, belum ya, dengar. ya. Walaupun saya sebagian kecilnya saya kenal dan banyak kawan-kawan asatid di Depok. Ya. Kecil tahu apa sih? Tapi nggak tahu banget gitu. Iya, makanya. Nah, ini orang Bekasi. Ya. Siapa sih nggak kenal Bang Has gitu. Iya. Oke. Kemungkinan kan mau ada pemilihan wali kota nih. Kira-kira Bang Has mau juga wali kota Bekasi gitu kan? Kali nanya. Kita sebagai warga Bekasi ingin dipimpin oleh pemimpin yang lebih baik. Bukan berarti yang kemarin jelek, bukan. Iya, iya. Yang semakin lebih baik. Apalagi Bang Has ini dekat sekali dengan masyarakat. Gini Gus Edward, ini kan kebetulan anggota DPR RI, anggota DPR provinsi kan dapilnya memang kan dapilnya dua kota ya, Kota Bekasi dan Kota Depok. Jadi saya tidak hanya di Depok, tapi di Bekasi juga wajib saya harus memperjuangkan karena dapil saya tanggung jawab kita sebagai anggota dewan. Nah, tentu kalau kaitan dengan pilkada memang kan pemerintah pusat sudah memutuskan, DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU bahwa di bulan Februari 2024 itu akan ada pemilu. Masyarakat akan memilih presiden, memilih DPR RI, memilih DPR provinsi, memilih DPR kota kabupaten dan memilih DPD. Tapi di bulan November, 8 bulan setelah Februari, bulan November itu baru pemilihan pilkada, memilih gubernur bareng dengan memilih bupati dan wali kota. Jadi ada jeda kurang lebih 8 bulan lah hitungan saya ya. Sebelum pilkada serentak itu pemilu dulu, Gus. Iya, betul. Nah, saya tentu sebagai kader partai tetap akan siap diperintahkan partai untuk mencalonkan dulu di parlemen. Nah, bahwa nanti ada pilkada ya, karena pilkada itu memang serentak dia 2024 di bulan November. Ya tentu kalau di Bekasi mungkin ya banyaklah masyarakat dan kawan-kawan di Bekasi yang lebih punya potensi dan kapasitas ya Gus ya. Ya. Bang Has selalu merendah. Kita berbagi peran lah. Gus, Edward, punya peran di media untuk memberikan edukasi kepada publik. Saya punya peran di parlemen untuk memperjuangkan masyarakat. Wali Kota Bekasi punya peran untuk membangun Kota Bekasi, mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Presiden juga punya peran untuk mensejahterakan masyarakat se-Indonesia. Jadi kita berbagi peran, tetapi tentu
semua punya tanggung jawab lah terhadap bangsa ini gitu kan. Betul. Bangsa kita bangsa besar, bangsa yang majemuk, yang plural, ya tentu potensi yang ada di bangsa ini juga harus dimanfaatkan secara positif. Amin. Ya, jangan kita mencari satu sama lain kelemahan ataupun hal yang negatif. Iya. Itu nggak sehat Cerai gitu. berai, Bang. Betul, Yang betul. saling menjelekan. Betul, Dan betul. Selain di politik, tadi saya baca-baca sedikit ya tentang Bang Has. Ternyata bukan hanya saja politik yang Bang Has kuasai, tapi di segi ilmu agama pun Ada. ada. Karena tadi saya lihat Bang Has sebagai Pernah mendirikan yayasan Amaliyah Iya. Islamik, Iya. Islamik ada gitu. beberapa. Iya. Kalau kalian, oke, sebelum Bang Has menjawab, buka saja di Google Ya, Hasbullah Rahmat. Itu ada di Wikipedia ada, sudah ada. di toko publik ada. Beliau sudah menjadi publik yang luar biasa. Iya. Lihat karirnya, tempat kerjanya daripada Bang Iya. Has. Nah, pertanyaannya Bang Has, ya, luar biasa, salut gitu ya. Iya. Pasti harus salut. Iya. Pernah mendirikan yayasan Amaliyah Islami kalau nggak salah ya, itu. kan? ya. Ya, memang saya bersama dengan mertua saya membuat yayasan Amalia itu. Pertama kita bangun masjid. Masjid Amalia itu di Raden Saleh sudah dipakai, setelah dibangun dihibahkan ke masyarakat, dipakai untuk masyarakat, selesai Masjid Amalianya. Yang kedua kita bangun sekolah TPA. Karena hitungan saya banyak sekali masyarakat yang tidak mampu ya untuk sekolah TK yang formal gitu loh. Nah, bagaimana kita melayani masyarakat untuk menyiapkan anak-anak generasi bangsa ke depan sebelum dia masuk sekolah wajib belajar 9 tahun di SD negeri, tapi mereka kita bekalin dulu. Betul. Nah, tapi kita bekalin mereka tidak hanya dalam bentuk pengetahuan umum, Iya, iya. ya membaca, menambah, mengali, mengenal warna, tapi kita dari dini, dari TPA itu kita kenalkan tentang keagamaan, tentang sopan santun, perilaku, moral, akhlak, sehingga kita yakin lulusan dari yayasan kita dimanapun dia sekolah di SD negeri tentu dia akan berbeda dengan orang yang tidak pernah kita didik secara akhlak gitu loh. Nah, saya yakin dengan modal keagamaan yang kuat, insya Allah ke depan anak-anak generasi kita itu akan mampu membentengi diri dari pengaruh globalisasi yang sangat deras sekarang. Setuju. Orang nggak bisa mendung. Jangan sangka anaknya di kamar itu tidak terkontaminasi. Dia buka-buka handphone di kamar, bisa saja dilihat film-film yang tidak positif. Nah, itu artinya kan teknologi sangat mempengaruhi jika anak itu tidak punya benteng yang kuat. Tapi kalau benteng moral dan mentalnya kuat, dia pasti akan tidak mau membuka hal yang negatif. Dia mencari hal yang positif buat ilmu pengetahuan dia. Nah, yayasan itu memang sekarang masih berjalan. Dan doakan insya Allah memang kita punya niat juga membangun sekolah setingkat SD, setingkat SMP dan SMA Meningkat. untuk menampung masyarakat yang memang tidak mampu Bang untuk sekolah, ya kita bisa tampung gitu kan. Keren. Karena bagi kita memberikan investasi warisan ilmu itu nggak akan berkurang dan nggak akan hilang, nggak akan habis, dan itu akan bermanfaat buat dia dan masyarakat lainnya kalau dia punya ilmu. Betul. Tapi kalau tidak punya ilmu, jatuhnya ke negatif, narkoba, curamor. Nah, itu juga meresahkan keluarga dan lingkungan. Betul. Nah, jadi kita mengambil peran lebih kepada menyiapkan generasi muda ke depan dalam sisi keagamaan. Makanya kita mendirikan yayasan di bidang masjid, ya. Jadi mertua sudah membangun beberapa masjid. Dan kita juga punya yayasan pendidikan, gitu. ini yang namanya amal nggak putus. Betul, Ya. karena dalam Islam kan ketika orang mati ada 3 tuh Betul. yang nggak terputus. Apa yang aja lain tuh, Ustaz? habis. Iya, Yang lain habis. Ya. Yang 3, pertama sodakoh jariah. betul. Sodakoh jariah. Misalkan tadi Bang Has bilang bangun masjid dengan keluarga, terus Betul. yayasan dan lain sebagainya, banyak amaliyahnya. Ini walaupun Bang Has sudah tiada, itu Betul. amaliyahnya, jariahnya terus Ngalir. selagi bangunan itu masih ada Benar. dan berjalan. Yang Benar. kedua, ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, masjid dan yayasan itu di dalamnya ada ilmu. Betul, ada ilmu. Jadi Ya. ilmunya dipakai terus mencerdaskan. Semakin banyak orang Ya. mencari ilmu di situ, semakin banyak orang yang punya ilmu. Ya. Itu jadi ilmu yang bermanfaat. Pahalanya nggak habis. Yang ketiga, anak yang soleh. Ya. Tadi Bang Has bilang Ya. kan pengen generasi itu lebih bagus. Betul. Tapi membangunnya dari dini, Ya. minimal banget akhlaknya, agamanya. Ya. Nah,
kalau dia punya akhlak dan agama, insya Allah nanti orang tua pun tidak nggak usah rewel-rewel lah. Betul. Oh iya, nggak semua orang kalau direwelin kan yang gitu. Benar. Sebelumnya ilmu ada Adab, akhlak. Betul. Tapi ada bedanya adab sama akhlak. apa tuh? Contoh ya, Ya. saya nih Gus Edward datang ke Bang Has. Saya tahu Bang Has anggota dewan. Image semua orang anggota dewan punya fulus. Iya Ya. dong. Wow, iya bang, itu adab. Ya. Tapi kalau datangnya lillahi ta'ala itu akhlak. Betul. Kalau ada adab nih, iya bang, pas lagi dapat, alhamdulillah, kan begitu Iya, ya. iya. Tapi kalau ada akhlak, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Iya. Karena ingin menghargai, menyayangi satu sama lain Iya. sesama makhluk. Betul. Itu akhlak, bedanya Iya, gitu doang. betul. Ada di hati apa enggak? Benar. Oke, Bang Has. Ya. Mas Rio kayaknya kurang puas nih mau nanya. Tanya Ya. lagi Bang Has. Mangga Mas Rio. Dia pengen jawab ngomong. Bekasi. Ke Bekasi itu, iya. Soalnya ke Bekasi kan rumah saya. Iya, benar. Ya, kalau ke Bekasi ke rumah saya. kan? Iya. Orang tua mana Iya. sih yang namanya Bang Has? Iya. Ini yang ini kan. Saya minta Bang Rio nanti siapkan titik rese saya di situ deh, biar saya datang agak lamaan gitu kan. Jadi saya datang dalam reses formal, tapi kita bisa bersilaturahim. Jadi saya datang kan bisa lama, kalau jadwal rese kan jadwal formal. Iya, betul. Tapi insya Allah lah, karena kan Depok Bekasi kan dekat lah hitungan jarak ya. Tapi mudah-mudahan saya ini kan Senin sampai Jumat kan ada di Bandung. Ya, saya balik itu kan Sabtu Minggu. Karena memang kan harus kerja di Bandung, kantornya kan di Bandung. Ya, jadi Senin Jumat di Bandung, Sabtu Minggu balik. Insya Allah lah kalau nanti kita bisa jadwalin saya reses, lebih senang saya karena waktunya lebih panjang kita untuk bersilaturahmi dan berdialog gitu. Siap. Ya. Soalnya dia mempersiapkan pertanyaan ini, sebenarnya yang lain tuh nggak inti kalau buat Mas Rio. Nggak inti, cuman mulai dari start naik motor, ntar kita tanyain apa, Bang Has kapan main ke Bekasi? Iya. Pengen Ini ngopi titipan bareng. emak. Iya, siap. Titipan emak nggak Iya. dikira. Iya. Bener. Nanti saya datang Mak nanti ke Bekasi, insya Allah. Ya. Ya, Mak, ya. Iya. Bang Ya. Has saya perhatiin di YouTube-nya apa Bang Has? Bang Has Channel. Bang Has channel. Ya. Buka, di like, di share, di subscribe. Ya. Nah, saya perhatikan di situ Bang Has hampir ada video. Saya tidak mengatakan hampir setiap hari. Mendatangi orang kekurangan ekonomi Ya. atau perlu keperluan kesehatan. Ya. Bang Has mendatangi sampai ada ambulannya tuh. Iya, ada punya. tim ridernya Iya, juga. punya. Nah, Ya. ini hanya di Depok apa di Bekasi juga Bang Has? Bisa, saya siap melakukan pelayanan 24 jam gratis. Itu kita punya ambulan pribadi yang bisa dipakai 24 jam untuk membantu masyarakat. Ya, Di YouTube pokoknya amin. dicari Ya. aja. Ya. Dicari aja pasti ketemu Bang Has. Ya. Di Google aja ada Wikipedia-nya. Wikipedianya. Berarti kan Bang Has ini bukan orang tebang-tebang. Kalau orang Bekasi bukan tebang-tebang. Danta ini mah. Oke, pemirsa, saya Gus Edward Channel. Ya. Mewakili Bang Has, Ya. Mulur Rahmat. Ya. Mas Rio, Mas Rio. mohon undur diri, Ya. mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama berjuang dengan Bang Has, Amin, dengan insyaallah. orang yang lain. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Amin, insyaallah. Amin. Semua hajatnya dijabah oleh Amin, ya Allah. Amin, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.